Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sultan, selamat datang kembali di channel saya. Di sini kita akan belajar bersama dan berbagi pengalaman dengan cara yang santai dan menyenangkan. Uh, Tidak ada yang namanya guru ataupun murid. Di sini kita semua sama-sama belajar dan kita pun saling berbagi pengalaman satu sama lain. Kali ini saya akan mereview tentang pupuk NPK atau kepanjangannya dari nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, untuk itu, mari kita mulai pembahasannya setelah ini. Butuh pupuk, obat tanaman, benih dan media tanam? Langsung ke toko pertanian Subur Lestari Tani atau Sultan, gratis 4C, edukasi, konsultasi, informasi, dan solusi. Thank you. Ingin tanaman Anda subur? Di sini solusinya, toko pertanian Subur Lestari Tani. Baiklah, Sobat Sultan, langsung aja kita bahas. Yang pertama, kita akan review pupuk NPK Mutiara, di mana ini adalah produksi dari Maroki Tetap Jaya, atau di sini di tempat saya atau di daerah saya ini lebih familiar dengan nama pupuk Mutiara. Nah, pupuk Mutiara ini kebenaran saya punya toko pertanian ya skala pemula lah, karena belum sampai 1 tahun ini. Toko pertanian ini, di sini kita akan review pupuk ini. Pupuk ini kita dari yang kemasan 50 kg. Ini saya reflect menjadi 1 kg. Kandungan dalam pupuk ini itu NPK atau grade fertilizernya itu N-nya atau nitrogennya 16, P-nya atau fosfornya 16, dan juga kaliumnya juga 16. Nah, pupuk ini di samping dia mengandung unsur nitrogen, itu nitrogen di sini ada kandungannya amonium, yaitu sebesar 9,5% dan nitrat sebesar 6,5%. Jadi 9,5% ditambah 6,5% itu jadi 16. Itulah nitrogennya itu 16. Nah, untuk manfaatnya atau kegunaannya, pupuk NPK Mutiara ini sangat banyak. Di sini dalam segi fase itu bisa kita gunakan fase vegetatif atau fase dari awal, dari mulai setelah pindah tanam, atau fase pertumbuhan. Selanjutnya bisa dipakai juga atau bisa digunakan juga ke fase generatif atau fase pembungaan dan pembuahan. Asal pas digunakan dalam fase generatif atau fase pembungaan pembuahan, itu curah hujan itu relatif rendah, karena kita tahu sendiri itu air hujan itu banyak sekali mengandung unsur nitrogen. Jadi dikhawatirkan nanti bila pemberian pada fase generatif atau pembungaan atau pembuahan, pupuk NPK Mutiara ini akan menjadikan kadar nitrogen pada satu tanam tersebut menjadi tinggi, karena di situ sudah ada curah hujan yang tinggi. Tetapi bila curah hujannya rendah, ini bagus juga digunakan pada fase generatif. Nah, untuk sobat Sultan ketahui, NPK Mutiara ini
bisa digunakan untuk, boleh dikatakan dia seluruh tanaman lah, mulai dari tanaman sayuran, hortikultura, palawija, dan juga tanaman perkebunan. Di sini misal kita untuk tanaman sayuran, pupuk ini bisa menambah tingkat kesuburan dari tanaman sayur tersebut. Juga dengan tanaman hortikultura dan juga tanaman-tanaman lainnya seperti palawija dan juga perkebunan. Nah, untuk tanaman sayuran misalnya kita sebut saja kangkung, bayam, pakcoy atau sawi dan lain-lain. Untuk hortikultura itu seperti cabai, terong, tomat dan lain-lain. Untuk palawija seperti padi itu, dan juga jagung bisa juga itu. Untuk tanaman perkebunan bisa kita gunakan ada tanaman karet. Nah, apalagi di daerah kita sini itu dominan petaninya itu petani karet dan juga petani nanas. Nah, ada juga sih yang petani hortikultura, tapi bisa dikatakan persentasenya rendah. Baiklah, untuk NPK yang kedua itu di sini masih dari produknya Merauke Tetap Jaya, masih tetap namanya NPK Mutiara. Nah, di sini kemasannya sudah ada kemasan langsung dari pabrik. Ya, untuk kapasitasnya 1 kg. Ini kandungnya pun sama atau grade fertilizernya sama. NPK 16 16 16. Dan kandungannya juga pun sama atau fungsinya pun sama. Nah, adanya pupuk kemasan 1 kg ini yang dikeluarkan oleh Merauke Tetap Jaya ini, di sini mungkin tujuannya itu untuk skala kecil lah. Jadi konsumen atau pengguna bisa membeli dengan 1 kg nih. Tapi harganya juga berbeda di sini dengan pupuk yang sebelumnya tadi, NPK yang saya reflect tadi. Ini agak lebih tinggi dikit. Ininya harganya entah kenapa, mungkin ini biaya pengemasan. Jadi tinggal terserah kepada konsumen nantinya atau pengguna nantinya mau pakai mana. Di sini fungsi atau manfaatnya juga sama dengan pupuk NPK yang packing tadi atau kemasan yang 50 gram, yang 50 kg tadi yang sudah saya refer tadi, itu bisa digunakan pada fase vegetatif dan juga fase generatif. Ini tampilannya ini kemasan 1 kg ini. Dan ini juga selalu siap atau stok ready di toko saya. Baiklah sobat sultan, kita santai sejenak ambil kopi. Untuk selanjutnya, ini kebenaran kita ready. Pupuk NPK-nya ada 4 varian, yaitu tadi sebelumnya pupuk NPK kemasan reflect, cara reflect, dan juga kemasan yang mutiara 1 kg, dan ini kemasan NPK Pak Tani. Ini adalah produk Rusia juga. Ini yang atau pabriknya di sini itu dari Pak Tani, atau yang mengeluarkannya dari Pak Tani. Untuk kandungannya atau grade fertilizernya di sini dia sama, yaitu N-nya 16, P-nya 16, dan juga kaliumnya atau K-nya 16. Tetapi di sini ada unsur-unsur lain sebagai tambahannya, yaitu di mana di sini terdapat unsur boron, zinc, sulfur atau tembaga, Mn atau mangan. Di sini
ada kandungannya, angka-angkanya atau jumlah-jumlahnya. Dan di sini untuk kandungan nitratnya itu sebesar 7%. Jadi kandungan amoniumnya sebesar 9%. Nah, di sini pupuk ini untuk fase vegetatif dan juga fase generatif. Karena kandungannya lebih lengkap dari pupuk yang pertama kedua tadi yaitu NPK Mutiara, tetapi di sini kebanyakan kalau pelanggan atau konsumen kita di sini lebih familiar atau lebih mengenal pupuk Mutiara, entah mengapa. Tapi ada juga orang-orang yang atau pengguna memakai pupuk dari Pak Tani ini, NPK Pak Tani ini. Dan saya rasa atau saya sudah buktikan sendiri pada tanaman hortikultur saya itu untuk fungsinya atau keunggulannya juga sama, tapi mungkin ada kandungan mikronya atau unsur mikronya di sini. Jadi untuk kebutuhan pertumbuhan tanam tersebut ya dia lebih terpenuhi karena ada penambahannya dari unsur mikro tadi. Ini boron, zinc, kurkum, dan juga mangan. Dan untuk harga juga pupuk NPK Pak Tani ini lebih tinggi sedikit dari pupuk sebelumnya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Ini kemasan di belakang lengkap di sini. Untuk ini banyak sekali kalau dilihat dari gambarnya itu kegunaannya, tapi para konsumen atau para pengguna jangan terpaku cuma pada gambar ini saja, karena ini juga bisa dipakai untuk tanaman-tanaman lain yang di luar gambar-gambar ini. Baiklah, untuk pupuk yang keempat kita akan review atau bahas juga NPK 16 Makrostar. Ini kalau tidak salah karena itu informasi dari yang jual itu ini produk Vietnam. Untuk kandungannya di sini sama juga, selain NPK juga mengandung dia ada di sini boron juga, hal-hal lainnya, zinc, mangan, dan kuprum. Dan juga ada, oh ya, ini ada kandungan sulfurnya juga atau S sebesar, kalau di sini sebesar 6%. Nah, jadi pupuk ini bagus juga untuk digunakan pada tanaman-tanaman sobat sultan sekalian. Nah, ini warna kemasannya hijau, berbeda dengan yang NPK sebelumnya berwarna biru, ini hijau. Ini max quality. Ini tampilan ini apa butirannya itu dia lebih ke hijauan. Ini butir-butirannya. Nah, ini hijauan. Nah, sebenarnya sobat hutan ada satu pupuk lagi yang ingin saya bahas di sini, yaitu pupuk NPK Yaramila Unik. Tetapi kebetulan saya malam ini stoknya kosong dan mudah-mudahan ini saya lagi pesan pupuk Yaramila tersebut. Saya dulu pernah ada, kandungannya sama seperti pupuk NPK yang kita bahas sebelumnya tadi. Dan katanya ada salah satu pelanggan kita yang datang dari desa tetangga atau kampung tetangga, katanya untuk penggunaannya pada tanaman karet itu sangat bagus. Yaramila Unik itu, NPK Yaramila Unik itu sangat bagus. Di situ bisa meninggalkan hasil panen, getahnya
produksi kita hanya agak meningkat. Tapi sementara tempat saya ini belum ada. Ini saya lagi nunggu pesanan dari distributor saya. Insya Allah, kalau tidak ada halangan besok dia datang ke toko saya ini. Baiklah Sobat Sultan, itulah tadi bahasan kita tentang 4 varian pupuk NPK, yaitu NPK Mutiara 16 Repack, NPK Mutiara 16 kemasan 1 kg, NPK Pak Tani, dan NPK Makrostar. Nanti kedepannya akan kita bahas lagi pupuk-pupuk yang lainnya, yaitu baik NPK yang spesial untuk pembuahan atau fase generatif. Itu juga produk-produknya banyak juga yang dari Merauke Tetap Jaya. Saya sepil apa foto-fotonya di sini. Dan setelah ini, insya Allah kedepannya akan kita buat lagi video-video bahasan tentang pupuk-pupuk lainnya. Nanti insya Allah saya juga akan mereview produk-produk lain yang bisa digunakan para petani atau pengguna. Seperti ini, season pertama ini kita bahas dulu pupuk. Untuk nanti insya Allah kita akan bahas itu herbisida atau dengan racun rumput, ataupun juga ada yang menyebutkan obat-obatan. Dan juga nanti kita juga review masalah fungisida dan insektisida, masalah benih, dan lain-lain. Dan untuk Sobat Sultan dimanapun Anda berada, tetap semangat dalam bertaninya atau menanamnya. Jangan lupa pakai terus pupuk, entah itu pupuk organik ataupun pupuk non-organik. Karena saya sudah buktikan sendiri, jika tanaman Sobat Sultan semua tidak diberi pupuk, ya logikanya tidak akan bisa bertumbuh dengan sesuai yang diharapkan. Dan sebaliknya juga, bila Sobat Sultan menggunakan pupuk, itu sangat nampak kelihatannya pertumbuhannya, baik itu dari segi pertumbuhan, fase vegetatif maupun fase generatifnya. Baiklah, Sobat Sultan sekalian, sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari segi penataan video, juga dari segi pemandangan, pencahayaan, karena di sini kita masih channel pemula, walaupun sudah agak lama juga ada channel saya ini, tapi maklum kita di sini masih tahap belajar dan belajar. Nah, dari segi tutur kata saya mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Ada Allah salah, saya mohon ampun, dan saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.